Perjalanan media massa, sebuah tantangan industri surat kabar di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sangat berat, apalagi setelah lahir media baru yang berbasis internet dan media cetak seperti surat kabar, majalah, ya pasti kalah saing lah dengan media elektronik seperti televisi, radio, yang berbasis internet. Dalam era digital sekarang, garis antara konsumen dan produser kini menjadi kabur. Teknologi telah memungkinkan jutaan orang untuk bicara bebas dan didengar oleh khalayak umum. Melihat kondisi seperti ini, kalangan praktisi dan pengamat media memiliki analisis yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa penyebab utama runtuhnya surat kabar adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menghadirkan media baru berbasis internet. Dampak nyata dari tumbuh suburnya media baru adalah turunnya minat khalayak terhadap surat kabar, seperti media cetak, baik dalam hal penjualan koran dan penjualan jasa iklan. Dan dari sinilah semuanya kepanikan industri media massa, khususnya media cetak, atas serbuan media baru berbasis internet itu. Ya, inilah yang dinamakan fenomena dan gejala-gejala baru yang saat ini menimpa industri surat kabar. Di dalam negeri, seperti dilansir oleh Aliansi Jurnalistik Independen, dalam catatan akhir tahunnya selama 2015, sejumlah media di Indonesia mulai berguguran. Beberapa media cetak yang berhenti terbit di antaranya adalah Sinar Harapan, Harian Bola, Jakarta Global, dan Koran Tempo Minggu. Badai penutupan surat kabar juga menimpa Koran Tempo yang sejak 11 Oktober 2015 juga menghentikan edisi minggunya. Ya, karena alasannya menurunnya jumlah cetak edisi minggu. Ada lagi yang memperkirakan surat kabar masih bisa hidup hingga 2020, bahkan 20 tahun lagi. Sebaliknya, banyak sih yang pesimis yang mengatakan bahwa surat kabar segera berakhir setelah media baru berbasis internet online itu hadir. Unsur kecepatan dalam memberikan informasi yang dilakukan surat kabar sudah kalah jauh dengan media online. Meski demikian, dua media itu, yakni surat kabar dan media online yang berbasis internet, sampai saat ini masih dibutuhkan masyarakat. Walau banyak prediksi berseliweran di ruang publik tentang masa depan media cetak, sebaiknya ditanggapi secara cerdas. Prediksi media massa cetak akan memiliki masa-masa suram dan bahkan mati. Sebenarnya tidak terjadi saat ini saja, jauh sebelum ini, yaitu sekitar abad 19. Dari survei itu juga diperoleh informasi bahwa 35% dari waktu yang digunakan audiens mengonsumsi berita adalah dengan membaca surat kabar, majalah. Dan itu semua dapat mempengaruhi bentuk model bisnis media ke depannya. Dan dapat juga strategi penyusunan perencanaan media online yang titik akhirnya akan mempengaruhi posisi dan alokasi investasi, promosi, dan periklanan. Di setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Dari kasus runtuhnya sejumlah surat kabar, masalah ekonomi keuangan menjadi alasan utama. Artinya, surat kabar itu ditutup bukan karena benturan politik. Namun, katanya surat kabar tidak mungkin bertahan hidup lagi karena perkembangan ekonomi sedang bergerak melawan bisnis koran. Meski begitu, tidak semua praktisi surat kabar di Indonesia satu kata dengan fakta tersebut. Masih banyak praktisi media yang
optimis dengan yakin surat kabar Indonesia akan bertahan hidup selama-lamanya. Ya, itulah fenomena industri surat kabar dewasa ini. Menurut gue lebih relevan menggunakan media online sih, karena saat ini gue jarang memakai media cetak. Menurut saya lebih prefer ke media online. Menurut gue sih lebih mendingan pakai media online sih, karena kalau di HP kan dibawa kemana-mana, jadi lebih efektif, lebih cepat juga. Terima kasih Sudah menonton video kami.